Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti baik semua kan? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang nanti setelah mempelajari ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan perkalian pecahan dan pembagian pada pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian siswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan perkalian dan pembagian pada pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang perkalian pecahan biasa. Nah, sekarang kita belajar perkalian pecahan biasa ya. Nah, rumusnya perkalian pecahan biasa itu A per B dikali C per D. Nah, jadi seperti ini ya caranya, A kali C per B kali D. Nah, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, teorinya itu untuk mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, lalu mengalihkan penyebut dengan penyebut. Nah, contohnya seperti ini. Misal 3 per 2 dikali 5 per 4. Nah, caranya seperti ini ya. 3 dikali 5 per 2 dikali 4 sama dengan 3 dikali 5 berapa? Betul, 15. Kemudian 2 dikali 4 berapa? 8. Nah, hasilnya seperti ini, 15 per 8. Nah, sekarang kita belajar tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Teorinya seperti ini ya. Dalam menyelesaikan perkalian biasa dengan bilangan asli, cukup mengalihkan pembilang dengan bilangan asli tersebut, kemudian dibagi dengan penyebut. Nah, caranya seperti ini. Caranya seperti ini ya. 2 dikali 6 per 5. Nah, 2 dikali 6 berapa? Ya, betul, 12 per 5. Nah, begini hasilnya. Nah, kemudian kita ada soal cerita seperti ini ya. Jumlah murid kelas 7 di SMP Majapahit adalah 75 anak. 2 per 5 diantaranya adalah murid laki-laki. Berapa banyak murid laki-laki di kelas 7 SMP Majapahit? Nah, caranya seperti ini. 2 per 70. 2 per 70. 2 per 5 dikali 75 sama dengan ini ya, 2 dikali 75 per 5 sama dengan 2 dikali 75 berapa? Ya, 150 per 5. 150 dibagi 5 sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul, 30. Nah, adapun cara keduanya ya anak-anak. Cara keduanya 2 per 5 dikali 75. Nah, caranya bisa seperti ini. 75 dibagi 5 berapa? Ya, betul, 15. 15 dikali 2 berapa? Ya, betul, 30. Nah, hasilnya sama kan, yang ini dengan yang ini. Sekarang kalian mencoba mengerjakan ya perkalian bilangan pecahan. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai materi yang pertama, yaitu perkalian pada pecahan biasa.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu pembagian pada pecahan biasa. Nah, silakan buka buku kalian pada halaman 27. Nah, itu materi mengenai pembagian pada pecahan biasa. Nah, silakan dibaca dan dipelajari terlebih dahulu ya. Nah, tadi kan ibu sudah suruh kalian untuk membaca ya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pembagian pecahan biasa. Pembagian pada pecahan biasa. Nah, untuk membagi pecahan biasa biasanya cukup menggunakan tahapan seperti ulen, rumus perkalian pecahan. Namun bedanya pada pembagian dibalik antara penyebut dan pembilang. Nah, kemudian barulah berlaku operasi kali. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pembagian pecahan biasa itu ada 3 tahapan. Yang pertama, membalik pecahan pembagi. Ketika pecahan pembagi telah dibalik, maka operasi bagi berubah menjadi kali. Nah, yang kedua, operasikan pembilang dikali dengan pembilang. Nah, kemudian penyebut dikali dengan penyebut. Nah, tahap yang ketiga ini penyederhanaan pecahan dengan cara membagi pecahan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, contohnya 2/3 dibagi 2/5 sama dengan 2/3. Nah, ini pembaginya dibalik dulu menjadi 5/2. Nah, jika pembaginya sudah dibalik, maka operasi bagi berubah menjadi kali. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu mengoperasikan pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, tahap yang ketiga ini penyederhanaan pecahan dengan cara membagi pecahan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, 10/6 kita bisa menggunakan angka 2 untuk menyederhanakan pembilang dan penyebut. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya bilangan asli dapat diubah menjadi pecahan dengan bentuk yang paling sederhana, yaitu pembilang bilangan itu sendiri dengan penyebut 1. Contohnya, bilangan 2 apabila diubah menjadi bentuk pecahan yaitu menjadi 2/1. Nah, selanjutnya pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Contohnya, 1/4 dibagi 3/2. Nah, penyelesaiannya 1/4 dibagi 3/2 sama dengan 1/4. Nah, pembaginya ini dibalik dulu menjadi 2/3. Nah, jika pembagi sudah dibalik, maka operasi bagi berubah menjadi kali. Nah, selanjutnya mengoperasikan perkalian antara pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2, 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, langkah selanjutnya yaitu penyederhanaan pecahan, yaitu dengan membagi bilangan yang sama antara penyebut dan pembilang. Nah, kita bisa menggunakan angka 2 untuk menyederhanakan pecahan 2/12. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi jawabannya 1/6. Nah, selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian pecahan biasa. Nah, cara menyelesaikannya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, menuliskan kalimat matematikanya. Yang kedua, menyelesaikan kalimat matematikanya. Nah, yang ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan. Contohnya, Kak Huda membeli pita sepanjang 5 meter untuk tanda peserta kegiatan perkemahan penggalang. Pita tersebut akan dipotong dengan ukuran yang sama panjang. Nah, setiap potongan panjangnya itu 1/5 meter. Berapakah banyak potongan pita tersebut? Nah, penyelesaian. Yang pertama, kalimat matematikanya yaitu 5 dibagi 1/5 sama dengan. Nah, menyelesaikan kalimat matematikanya yaitu 5 dibagi 1/5 sama dengan 5. Nah, ini operasi. Nah, pembagi ini dibalik dulu menjadi 5/1. Nah, operasi bagi ini berubah menjadi kali. Jadi selanjutnya kita kalikan antara pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25 dibagi 1 atau 5/1. Nah, 5/1 ini dari mana? 5/1 itu awalnya tadi kan 5, masih bilangan asli kan ya. Nah, ini. Nah, itu
bisa diubah menjadi pecahan dengan menambahkan penyebut 1. Nah, 5/1 dibagi 1/5 sama dengan 5/1 dikali. Nah, ini pembaginya kita balik dulu. Nah, penyelesaian yang pertama menuliskan kalimat matematikanya, yaitu 5 dibagi 1/5. Nah, yang kedua menyelesaikan kalimat matematikanya, yaitu 5 dibagi 1/5 sama dengan, nah ini pembaginya kita balik terlebih dahulu. Nah, yang awalnya 1/5 maka menjadi 5/1. Nah, operasi bagi ini berubah menjadi kali jika pembaginya sudah dibalik. Nah, maka selanjutnya kita mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dibagi 5 sama dengan 25 dibagi 1 sama dengan tetap 25, atau 5/1. Nah, kenapa kita bisa mendapatkan 5/1? Nah, angka 5 ini kan masih bilangan asli ya. Nah, jika bilangan asli diubah menjadi pecahan, maka kita penyebutnya kita tambah 1, maka 5/1 dibagi 1/5 sama dengan 5/1. Nah, pembaginya kita balik terlebih dahulu. Nah, jika sudah dibalik, operasi bagi ini berubah menjadi kali. Nah, selanjutnya kita kalikan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 5 dikali 5 sama dengan 25, 1 dikali 1 sama dengan 25, sama dengan 25/1, atau biasanya hanya ditulis dengan angka 25. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu menjawab pertanyaannya. Nah, jadi banyaknya potongan pita tersebut adalah 25. Nah, itu tadi penjelasan dari ibu ya. Nah, selanjutnya buka buku kalian pada halaman 28. Nah, itu soal latihan ya. Silahkan dikerjakan, tapi sendiri-sendiri ya. Kalau bisa jangan menyontek, bisa bekerja sama. Jika tidak bisa mengerjakannya, bisa bertanya kepada temannya atau kepada ibu. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui langkah-langkah melakukan pembagian pecahan, yaitu ada 3 tahapan. Yang pertama, membalik pecahan pembagi. Ketika pecahan pembagi telah dibalik, maka operasi bagi berubah menjadi kali. Nah, yang kedua, mengoperasikan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut dikalikan. Nah, yang ketiga itu menyederhanakan pecahan, yaitu dengan cara membagi pecahan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Lalu tadi bilangan asli bisa berubah menjadi pecahan, yaitu dengan menambahkan penyebut 1. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan tadi ya dengan pembagian pecahan, yaitu juga ada 3 tahapan. Yang pertama, menuliskan kalimat matematikanya. Nah, yang kedua, menyelesaikan kalimat matematikanya. Nah, yang ketiga, menjawab pertanyaannya. Nah, ini ada evaluasi terkait perkalian dan pembagian pecahan biasa. Nah, nanti dikumpulkan besok, minggu depan aja. Nah, jangan lupa belajar untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jarak. Nah, oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.